Kegiatan ibu-ibu di pagi hari kira-kira apa ya? Ayo kita lihat. Assalamualaikum semuanya. Oke, pagi hari ini kita akan nge-spill kegiatan aku di pagi hari sebagai ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Jadi kita mulai dari bangun tidur di pagi hari ya, mulai dari kisaran jam 4 pagi sampai jam 5 pagi paling telat. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat subuh, kemudian bangunin anak. Pokoknya jangan, anak-anak dibiasakan harus bangun tepat waktu ya teman-teman. Nah setelah itu baru kita pergi ke tempat dinas kita. Dimana lagi kalau bukan di DPR. Namun DPR-nya bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi di dapur tempat dinasnya ibu-ibu ya. Nah ini tadi kita sudah disuguhin dengan cucian piring. Jadi kita langsung saja kita awali dengan kegiatan kita ya, dengan cuci-cuci piring. Kita bereskan dulu karena masih ada waktu juga untuk masak-masak. Biasanya kegiatan pagi itu kalau bukan masak lalu cuci piring berarti cuci piring lalu memasak. Karena hari ini masih pagi sekali, masih gelap, jadi saya pilih untuk cuci piring terlebih dahulu karena masaknya bisa sebentar ya. Nah sekarang kita cuci-cuci piringnya. Sambil cuci piringnya aku mau berbagi cerita teman-teman, bisa dikatakan sebagai curhat. Jadi itu ceritanya teman-teman tentang perjuangan untuk jadi konten kreator untuk pemula seperti saya. Jangan bosan untuk dengarkan ya. Namun sebelum itu teman-teman jangan heran dengan perubahan pakaian aku, karena tadi pakaiannya basah dan kotor, jadi saya ganti ya. Oke, nah lanjut ceritanya teman-teman. Jadi ini perjuangan untuk ngambil gambar luar biasa teman-teman. Untuk pengambilan gambar ini HP-nya aku letakin di kompor, di atas tungku kompor bahkan. Lalu kemudian aku ganjal pakai panci. Luar biasa kan teman-teman. Saya belum punya alat atau semacam tripod untuk pengambilan gambar, punya tapi di kampung karena ini juga masih di rumah mertua. Jadi ya seperti itulah perjuangannya teman-teman. Yang cuci piring seharusnya bisa dilakukan dalam 10-20 menit, jadi 40 menit loh teman-teman. Nah ini kameranya sudah pindah lagi, jadi saya pindahkan lagi di atas box beras teman-teman. Makanya pindah lagi ya, kalau satu angle itu kan biasanya bosan. Sebenarnya pengen banyak angle teman-teman, tapi coba untuk cari ganjalan atau apa nggak berhasil, jadilah kita ambil gambar seadanya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan punya alat secepatnya dan bisa ambil gambar dengan bagus seperti pada umumnya ya. Nah teman-teman, itu saya tadi goreng ikan, lalu sekarang saya ambilin semua bahan-bahan untuk sayur. Pagi ini saya mau masak apa ya, masak kangkung, tumis kangkung ebi. Jadi kangkungnya dikasihin ebi. Kalau pakai ebi itu enak loh teman-teman, dia memberikan cita rasa yang khas. Jadi saya sering memakai ebi masak, pokoknya masak sayur, terutama masak sayur ya. Biasa yang tumis-tumis seperti tumis pare, tumis kangkung, atau masak santan daun ubi, itu biasa aku kasih ebi. Lebih enak, lebih endel, pokoknya bisa bikin nagih gitu. Nah sekarang kita sudah siapin tadi sambil goreng ikan, jadi kita cuci-cuci sayurnya. Untuk cuci-cuci sayurnya teman-teman pastikan kita rendam pakai air garam sebentar aja, kita untuk menghempaskan lintah darat. Banyak lintah darat maupun bukan bakteri atau kotoran lain teman-teman, atau makhluk-makhluk kecil yang lain yang tidak kasat mata. Jadi kita hempaskan dengan garam gitu. Setelah itu kita tiriskan, lalu kita pastikan juga tidak ada daun-daun yang menguning atau daun-daun yang layu ya teman-teman. Pokoknya kita pastikan sayurnya atau daun kangkungnya masih fresh. Pilih-pilih lah, yang jelek-jeleknya dihempaskan aja. Nah ini sudah ada bumbunya teman-teman, saya pakai bawang putih aja, lebih enak. Lebih suka yang bawang putih toh gitu ya. Ada cabai keriting, ada ebi, ada merica, ada saus tiram, ada kaldu pupuk, dan ada daun kangkung tentunya. Nah ini kita sudah mulai lagi
untuk menumis. Namun belum tuh menumis dulu ya, saya akan goreng ebinya dulu, lebih enak teman-teman. Kalau ada yang suka langsung ditumis dengan kangkung juga boleh, tapi mengenai selera keluarga saya lebih suka ebinya digoreng dulu teman-teman, rasanya beda, lebih wangi, kemudian lebih enak juga teman-teman. Saya udah ngerasain. Ini juga saran dari ibu, lebih suka digoreng dulu, dan saya coba juga memang lebih enak gitu. Jadi saya putuskan untuk goreng terlebih dahulu. Jadi setiap tumisan saya selalu goreng dulu teman-teman. Pokoknya cari kesukaan orang-orang lah yang paling banyak. Nah, lanjut lagi perjuangan konten kreator. Ini aku oseng-oseng dulu, pokoknya sampai kulit udangnya, ebinya eksotis, lalu kita tiriskan. Setelah itu HP aku masih posisinya di rice box ya teman-teman. Nanti sebentar aku pindahin, tapi ya ribet, saya rasa benar-benar ribet, yang pokoknya waktu memasak yang seharusnya bisa dilakukan dalam 10 menit teman-teman jadi 20 menit. Luar biasa. Jadi sungguh luar biasa perjuangan ibu-ibu yang juga konten kreator, dan bagi yang udah sukses, kalian luar biasa, berarti kalian sudah melewati masa-masa sulit itu. Oke, dan sekarang doain aku semoga sukses juga ya teman-teman, dan aku makin rajin buat kontennya. Dan sekarang saya sudah mau tumis-tumis. Kita kasih minyak baru ya, karena tadi minyak lamanya masih agak keruh karena bekas ebi, dan saya nggak suka, jadi kita tadi disaring lalu ganti minyak yang baru. Oke, ini kita mulai dari bawang putih, kita tumis sampai harum, lalu kemudian masukin cabai keriting, lalu kemudian setelah itu kita masukin kangkung. Ini kangkung kita tumis sampai agak layu, lalu kemudian masukkan ebi, lalu masukkan garam, merica, saus tiram, kaldu pupuk, lalu diberi gula juga sedikit. Pokoknya enak deh teman-teman. Lalu kemudian diaduk sampai matang, dan inilah hasilnya teman-teman. Ini dari kelihatannya sudah menggugah selera teman-teman. Ini segar, cantik, enak, gurih, nggak pedes. Dan sekarang kita siapin makan untuk suami. Oke, selamat sarapan teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.